Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu video dari seorang pendeta yang mengaku bahwa dia adalah seorang LGBT. Saya juga kaget ketika mendengar videonya dan juga melihat dia berdiri di depan mimbar dan juga memberitahu bahwa dia adalah seorang pendeta di salah satu gereja Metodis yang ada di Orlando, dan dia juga menyapa semua umat yang ada di tempat itu dan menunjukkan identitasnya. Ini secara terang-terangan, tidak ada lagi keraguan, sehingga dia dengan percaya diri menyebut diri sebagai seorang yang banci. Nah, kita akan bahas video ini. Kita simak dulu video dari seorang pendeta LGBT ini. Mari kita simak videonya. Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando, and also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? God, may the words of my mouth. Ya, itu adalah video singkat dari seorang pendeta LGBT namanya Russian Kimball, seorang pendeta dari Metodis yang ada di Orlando. Ya, teman-teman, mendengar video dari seorang pendeta LGBT ini, saya teringat akan tulisan saya yang pernah saya submit dan terbit di tahun 2021 lalu. Kita akan lihat bersama-sama, dan saya akan ajak kita untuk melihat dan mempelajari bersama-sama mengenai kaum LGBT ini. Tentu tidak akan secara lengkap, dan Anda bisa juga melihat di Google Scholar. Anda bisa membaca tulisan saya, pengaruh sosiologis komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender ditinjau dalam etika Kristen. Anda bisa download PDF-nya. Di sini saya sudah download PDF-nya, teman-teman. Anda juga bisa mendownload sendiri secara pribadi. Jadi saya melihat pengaruh sosiologis komunitas dari LGBT ini, lesbian, gay, biseksual, dan transgender ditinjau dalam etika Kristen. Dan kita harus akui bahwa kita waktu baca Alkitab itu di dalam Perjanjian Lama, misalnya kalau kita merujuk kepada bahasa Ibrani, kita akan menemukan dua jenis kelamin. Yang pertama adalah maskulin. Maskulin itu identik kepada laki-laki, dan juga feminim itu merujuk kepada perempuan atau wanita. Dan jenis kelamin yang ditegaskan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama itu, secara khusus hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Anda kalau mendengarkan video dari Donald Trump juga beberapa hari lalu ketika dia dilantik jadi presiden Amerika, dan dia juga mengaku bahwa di Amerika ini kita hanya mengakui dua jenis kelamin. Dan ini sangat jelas, teman-teman, karena memang di sana itu ada banyak yang mengakui keberadaan kaum LGBT. Dan saya di dalam tulisan ini, Anda bisa membaca dengan sangat teliti. Anda akan bisa menemukan banyak hal di mana saya mengupas pengaruh komunitas lesbian, gay, biseksual ini, dan ini Anda akan temukan banyak pemahaman yang sangat baru. Jadi inti dari tulisan ini saya ingin sampaikan kepada kesimpulan saja. Untuk teman-teman, Anda bisa juga baca di abstraknya. Saya coba sarankan beberapa bagian penting. Jadi gereja seharusnya harus menaruh kasih kepada kaum LGBT. Nah, di sini saya tidak menyoroti pendeta yang LGBT karena pada waktu itu belum ada pendeta LGBT. Di sini saya menyoroti kepada mereka, ada orang-orang yang mengaku Kristen tapi mereka adalah komunitas atau kaum LGBT. Dan itulah sebabnya saya menyarankan kepada gereja harus menaruh kasih kepada mereka. Karena ada alasan yang mereka pikir itu alasan yang benar, dengan menuntut kami punya hak mau memilih menjadi seperti apa. Dan mereka tidak merasa bahwa dengan menjadi LGBT, mereka tidak merasa bahwa itu adalah sikap tindakan yang melawan Tuhan, yang berdosa. Karena kan pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan.
Dan Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan hanya menciptakan jenis mereka, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia, supaya salah satunya adalah supaya mereka menikah. Nah, yang menikah, yang menghasilkan anak itu adalah laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya yang bisa kita terima dan diakui adalah laki-laki dan perempuan. Kalau ada laki-laki yang mau menjadi seperti keperempuanan atau menjadi seperti wanita, atau sebaliknya ada perempuan mau menjadi seperti laki-laki, nah kalau dia mengubah status jenis kelaminnya, maka dia akan melawan Tuhan secara tidak langsung. Karena apa? Pada esensi, pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya kalau ada kaum LGBT, maka mereka sedang hidup dan melawan Tuhan. Nah, kita perlu tunjukkan kebenaran ini kepada mereka, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan kita perlu membawa mereka kepada kebenaran. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengasihi mereka. Kita perlu mengasihi mereka. Dan juga saya menawarkan 3 hal di dalam kesimpulan saya. Yang pertama, kita mengasihi mereka secara pribadi karena mereka merasa dikasihi, tetapi kasih yang diucapkan oleh orang Kristen itu hanya sebatas mulut, ya. Mereka tidak memperdulikan kaum LGBT. Nah, kasih yang saya maksudkan di sini adalah sungguh-sungguh menaruh perhatian khusus kepada kaum LGBT. Lalu tidak hanya itu, melakukan bimbingan agar mereka bertumbuh dalam Kristus. Dan disinilah mereka akan mengenal siapa Allah dan mengenal siapa diri mereka dan apa tujuan mereka dicipta oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita juga berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan. Tidak hanya kepada mereka yang sudah terlibat di dalam komunitas LGBT, tetapi juga kepada generasi selanjutnya. Karena pengaruh sosiologis, kalau ada komunitas LGBT yang dibiarkan, maka akan merambat kepada generasi selanjutnya. Dan di dalam artikel saya ini, teman-teman, saya sudah mengupas banyak hal dan juga ada beberapa kasus-kasus yang saya munculkan. Bahkan PGI pun juga ikut mengaku dan menerima kaum LGBT. Dalam artian menerima mereka yang sudah LGBT, tetapi perilaku LGBT-nya harus diperbaharui, harus diubah. Ini saya sudah tuliskan di sini. Misalnya di sini Anda bisa baca di bagian halaman yang ketiga. Selanjutnya beredar keputusan beberapa pejabat persekutuan gereja-gereja PGI, ya, yang menerima kaum LGBT. Surat pengembalaan terhadap kaum LGBT dinilai kurang mempertimbangkan pandangan gereja-gereja yang menjadi anggota PGI. Jadi para pejabat di PGI ada yang mau menerima mereka sebagai komunitas LGBT. Dan mereka juga tidak mempertimbangkan dari gereja-gereja PGI yang lain atau anggota PGI yang lain yang juga tidak setuju dengan eksistensi kaum LGBT. Jadi pandangan dan keputusan PGI 2019 lalu menimbulkan kebingungan terhadap banyak masyarakat. Uniknya, teman-teman, di sini PGI mendasarkan alasannya karena mereka dianggap sebagai korban yang mendapat penolakan atas orientasi seksual mereka. Tidak hanya itu, PGI juga mendasarkan penerimaan terhadap komunitas LGBT didasarkan pada sumber umum, sosial, moral, kedokteran, dan psikiatri. Ada banyak alasan yang mendasarkan sehingga beberapa pejabat di PGI menerima kaum LGBT. Apapun itu, teman-teman, seperti apa yang saya katakan di awal bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kalau ada manusia yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan Allah menciptakan, saya sangat yakin itu tidak hanya dosa tetapi sedang melawan Tuhan. Itulah sebabnya kita doakan supaya gereja kita tetap sehat dan menjadi gereja yang bertumbuh dewasa dan jemaatnya mengerti keberadaan mereka sebagai ciptaan Allah yang sungguh amat baik, di mana Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, termasuk manusia yang dicipta dari dua natur, laki-laki dan perempuan. Kiranya video ini boleh memberikan informasi sekaligus edukasi bagi teman-teman. Untuk lebih jelas, Anda juga bisa membaca literatur terkait dengan kaum LGBT dan sikap seperti apa yang perlu kita terapkan kepada mereka, sehingga kita juga bisa memperlakukan mereka di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.